Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodian dari Prodi D31A. Saya Jakaria. Saya Dia Ulumiyah. Saya Hilda Santika Dewi. Saya Zahra Maulidina. Dan saya Regina Cahyani. Di sini kita akan menjelaskan tentang biopsikologi dan proses sensori motorik. Pengertian biopsikologi, ilmu terapan biologi dan psikologi. Biopsikologi merupakan pendekatan psikologi dari aspek biologi. Ahli biopsikologi melihat bahwa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan daripada induk asal. Contohnya, sifat pendiam, dominan atau pasif adalah ciri-ciri sifat alamiah manusia dan tidak dapat dipelajari melalui pengalaman. Tahap perkembangan biopsikologi manusia. Masa anak-anak merupakan awal masa kehidupan manusia, dimulai saat manusia dilahirkan. Pada masa ini, penting sekali peranan orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak. Pengaruh orang tua dan lingkungan tidak berhenti di masa kanak-kanak saja, tetapi berlangsung terus. Kontak sosial di luar rumah seperti hubungan dengan teman sebaya, di mana ia menjadi pusat perhatian dan cukup berani untuk mempertahankan haknya. Sebaliknya, ia harus mengakui hak orang lain. Masa remaja merupakan masa transisi di mana individu dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Di satu pihak, ia masih kanak-kanak, tetapi di pihak lain, ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Menurut Stolz, perkembangan pada masa remaja terbagi menjadi 4 tingkat, yaitu masa prapuber, masa puber atau masa remaja, berlangsung 2,5 sampai 3,5 tahun, masa postpuber, dan masa akhir puber. Keempat tahap tersebut berlangsung selama 9 sampai 10 tahun. Masa dewasa. Memasuki alam kedewasaan, seorang laki-laki harus mempersiapkan diri untuk dapat hidup dan menghidupi keluarganya. Ia harus mulai bekerja untuk mencari nafkah dan membina karir. Demikian juga dengan kaum perempuan, yang harus mempersiapkan diri untuk berumah tangga, dituntut menjalankan peran sebagai pendamping hidup dan ibu. Perbedaan tersebut tidak semata disebabkan oleh faktor biologis, tetapi banyak ditentukan oleh faktor kebudayaan. Masa tua. Problem utama adalah rasa kesepian dan kesendirian. Mereka sudah bisa melewatkan kesibukan dalam pekerjaan yang merupakan pegangan hidup dan dapat memberikan rasa aman dan rasa harga diri. Badan mulai lemah, hal ini menyebabkan semangat mulai menurun, mudah dihinggapi penyakit dan mengalami kemunduran mental, kemunduran fungsi otak, sehingga sering lupa. Daya konsentrasi berkurang, biasanya disebut kemunduran senile. Pengertian sensorik dan motorik. Proses sensori adalah kemampuan untuk memproses atau mengorganisasikan input sensorik yang diterima. Secara umum, proses sensorik juga dapat diartikan sebagai proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak atau cerebral, kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dengan pembuatan. Hubungan sensorik dengan perilaku. Proses sensoris menyebabkan manusia dapat mengenal alam di luar dirinya, yang berguna untuk mengembangkan dirinya sebagai makhluk sosial. Gangguan mental karena faktor proses sensoris terhadap perilaku. Yang pertama, osilasi atau ayunan. Osilasi terjadi karena perhatian atau pengamatan yang mudah beralih, sehingga menyebabkan kesan yang selalu berubah. Yang kedua adalah ilusi. Terjadi karena kesalahan persepsi sehingga terjadi kesalahan kesan. Dalam ilusi terjadi kesalahan pengamatan. Penyebab terjadinya ilusi adalah adanya penyebab rangsangan yang keliru, kebiasaan mempercayai suatu objek yang serupa, harapan-harapan tertentu sehingga menimbulkan berbagai prasangka, dan tidak adanya analisis terhadap kesan yang diterima. Proses motorik, yaitu keseluruhan yang terjadi pada tubuh manusia yang meliputi proses pengendalian dan pengaturan yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan faktor psikis untuk mendapatkan gerakan yang baik. 3 komponen utama yang berperan dalam proses gerakan, yaitu yang pertama analisator, adalah alat penerima rangsangan, seperti mata atau optik, akustik atau pendengaran,
taktil atau alat perasa atau kulit, dan semua yang berhubungan dengan stimulus. Yang kedua yaitu kinesik, adalah alat penerima rangsangan yang berbentuk saraf dan otot yang terdapat pada tubuh manusia. Yang ketiga adalah vestibular, adalah perasaan gerak yang terletak di dalam telinga. Akibat dari proses motorik, manusia dapat berperilaku dalam bentuk seperti ini. Yang pertama adalah fantasi, yaitu suatu daya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menurut kejadiannya, ada fantasi yang dipimpin oleh akal dan kemauan yang disebut fantasi aktif, dan ada pula fantasi yang tidak disadari atau yang disebut fantasi pasif. Dengan fantasi, manusia dapat menciptakan sesuatu yang baru, bersimpati kepada sesama manusia meskipun jauh, mengikuti perjalanan sejarah walau sudah lampau, dan menghilangkan perasaan duka ke dunia indah. Yang kedua adalah berpikir. Berpikir merupakan proses tanya jawab antara pengetahuan yang dimiliki dengan apa yang baru, dengan menggunakan akal. Dan yang ketiga adalah perasaan, yaitu pernyataan jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang atau tidak senang, sedih atau gembira, dan lain-lain. Berdasarkan perasaan, manusia dapat dibagi dua golongan, yaitu golongan euforia, atau orang yang selalu merasa gembira atau optimis, dan golongan diskoloi, atau orang yang selalu merasa tidak senang, murung, dan pesimis. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.